Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 38 Purworejo, yang saya hormati para awak dan kaul SMP 38 Purworejo, yang saya hormati pula Bapak Ibu dan karyawan SMP 38 Purworejo. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas isinya kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri undangan. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya memandu dalam acara siang ini, yaitu berbagi praktik baik budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Ani Winarni. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi kesehatan, nikmat, iman dan Islam. Berdoa mulai. Doa selesai. Acara berikutnya adalah adalah paparan materi berbagi praktik baik budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Winarni. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 38 Purworejo, yang saya hormati para wakil dan kepala urusan SMP Negeri 38 Purworejo, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 38 Purworejo. Mohon maaf, di sini saya bukan berarti menggurui Bapak Ibu sekalian. Di sini saya hanya akan berbagi praktik baik tentang apa yang saya peroleh dari program calon guru penggerak, yaitu budaya positif. Pada modul 2.1 ini, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Next. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita bisa mengambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Tugas guru di sini adalah membuat agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi di sini bagaimana membentuk sebuah lingkungan yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama di antara semua stakeholder yang ada di sekolah, ya. Tentunya semua warga sekolah harus mendukung. Next. Sekarang coba Bapak Ibu simulasikan dengan teman sebelahnya, ya. Yang sebelah kiri berperan sebagai A, yang sebelah kanan berperan sebagai B. Tugasnya adalah A. Coba silakan Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, di mana benda tersebut
Anda atau kepala tangan Anda. Si B menggunakan berbagai cara, misalnya bisa menggoda, menggelitik, menghardik, dan bahkan bisa dengan iming-imingan atau hadiah tertentu. Nah, bagaimana kira-kira nanti Anda sebagai A? Nah, silakan Bapak Ibu dicoba. Oke? Nah, bagaimana Bapak Ibu berhasilkan B membuat si A untuk tergoda sehingga si A dapat membuka kepala tangannya? Oke, ada yang berhasil, ada yang tidak. Sekarang kita lihat pertanyaannya. 1. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Ya, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tadi yang dibayangkan oleh Bapak Ibu itu ketika menggenggam tangan itu apa? Sesuatu yang paling handal, misalnya suami. Maaf, kok tiba-tiba Bapak Ibu membuka, suami atau istri ya, membuka kepala tangan Bapak Ibu. Maka apa artinya itu? Oke, berarti itu sesuatu yang paling berharga tapi masih tetap bisa digoda oleh orang lain. Nah, sejatinya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang akan kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kita bisa lihat. Apa jawabannya Bapak Ibu? Ya, jadi sesungguhnya yang memegang kontrol pada diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Meskipun digoda, meskipun dihardik, meskipun diiming-imingi hadiah, kita harus tetap mempertahankan apa yang paling berharga dalam hidup kita. Tidak boleh menyerah. Ya, kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Materi berikutnya adalah disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman adalah alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, menurut pemikiran Gajah ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang dibangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya begini Bapak Ibu,
Sekarang kan lagi marak di Purworejo ini ya Bapak Ibu, kita berangkat pagi-pagi, kita harus selfie. Nah, kira-kira motivasinya apa Bapak Ibu? Jangan sampai telat, jangan sampai melebihi pukul 7. Kira-kira motivasi yang nomor berapa itu Bapak Ibu? Karena biar tidak dihukum, nanti takutnya gajinya dipotong, atau karena supaya tidak ditegur oleh kepala sekolah? Ya, silakan bertanya pada diri Bapak Ibu sendiri. Kemudian itu tentunya mereka mempunyai motivasi sendiri-sendiri. Yang pertama bisa, saya mau mengerjakan PR matematika biar tidak dihukum, misalnya, karena gurunya tegas. Nah, atau kan saya mau mengerjakan PR matematika biar saya dapat hadiah permen, misalnya. Nah, itu kan motivasinya berbeda-beda. Atau ada juga yang memang itu muncul dari diri sendiri karena mereka ingin menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, kita akan lihat bagaimana itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid. Kita akan lihat ada identitas gagal, ada identitas sukses Bapak Ibu. Di situ ada hukuman atau disiplin. Disiplin mencakup dua hal, yaitu konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu bisa mencermati di tayangan berikut. Kita lihat hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara untuk disiplin konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan untuk restitusi merupakan pilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan. Dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Dalam hukuman murid atau anak akan tersakiti, dalam konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dalam restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Dalam hukuman perilaku pasif agresif bisa meningkat dan dalam konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sementara dalam restitusi masalah terpecahkan. Nah, dalam hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dalam restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, jadi dia tidak peduli mau diawasi atau mau tidak ya. Dalam hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dalam konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dalam restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dalam hukuman peraturannya adalah kamu harus, nah seperti itu biasanya ya. Peraturannya adalah ini, kamu harus ini. Nah, cenderung memaksa, menyakiti ya. Kemudian dalam konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau dalam restitusi, apakah yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi cenderung mencari siswa untuk bisa mencari pemecahan masalahnya sendiri. Jadi tidak dipaksakan ya. Nah, dalam dimana murid atau anak akan membenci peraturan, lalu dalam hukuman, dalam konsekuensi akan menghormati peraturan, dalam restitusi anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Next. Ada perilaku negatif, netral dan positif, bisa dilihat di slide berikutnya ya. Negatif itu adalah kata-kata ancaman. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, kalau dalam lakukan apa yang saya lakukan. Dalam positif, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, ada mode paksaan ya, itu mendorong menyalahkan diri. Dalam stimulus respon mendorong kepatuhan. Dalam teori kontrol mendorong disiplin positif. Nah, dalam mode paksaan ya, konsep diri buruk, netral atau stimulus respon itu konsep diri baik. Dalam teori kontrol konsep diri kuat. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Cara negatif ya, untuk netralnya murid anak
taat peraturan, segi positifnya dari kontrol murid anak belajar memecahkan masalah. Kemudian dalam mode paksaan ini secara negatif mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar pas kesalahan. Secara netral mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, dan dalam teori kontrol anak paham kalau dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Nah, berikutnya pada posisi mode paksaan dapat pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, dan bahkan ada yang mengasingkan diri. Pada posisi stimulus respon, kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau tap out dan penahanan atau detention. Contohnya begini Bapak Ibu, ada guru yang menerapkan bahwa kalau anak terlambat kamu harus tinggal selama berapa menit di waktu istirahat untuk mengganti tadi waktunya. Atau jadi mereka kehilangan waktu ya tap out. Atau juga ditahan, kamu harus pulang lebih akhir, itu contohnya. Kemudian pada teori kontrol, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Yang terakhir, negatif mode paksaan itu karena dibuat oleh guru. Untuk stimulus respon dibuat oleh guru dan murid. Untuk teori kontrol dibuat oleh murid atau anak. Next. Nah, termasuk apakah ini Bapak Ibu kasus di samping hukuman ataukah konsekuensi? Ini adalah saya akan menyampaikan tentang restitusi, di mana restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Charleston Gosen 1996. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hakikatnya seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Apapun atau semua hal yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari satu kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Kedua, kasih sayang dan diterima, love and belonging. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan, fun. Dan yang kelima adalah penguasaan atau power. Kadang-kadang murid-murid kita melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya, ada murid kita yang caper di kelas, dia selalu bertingkah aneh. Pada dasarnya mereka adalah ingin mencari atau memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya apa Bapak Ibu? Iya, itu masuk kebutuhan dasar manusia yang mana Pak? Iya, kasih sayang dan diterima atau love and belonging, betul sekali. Jadi kalau kita menemui di kelas banyak sekali atau beberapa murid kita yang bertingkah aneh, mungkin ada yang tidak mengerjakan PR. Nah, itu apa? Kita juga mencari tahu sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan dasar yang keberapa. Nah, kita harus tahu, jangan terus maaf ya. Di teori yang sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa kita di sini harus berperan sebagai apa? Bukan penghukum ya. Ya, nanti kita akan lihat lagi di materi berikutnya. Next. Nah, di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Ya, jadi bukan mengatur seperti filosofi aja di Wantara bahwa kita hanya diibaratkan sebagai seorang petani yang hanya bisa menuntut tumbuhnya padi. Kita hanya bisa memberi air, menghilangkan
dari hama, menghilangkan dari jamur, hanya bisa memberi pupuk. Kita tidak bisa mengubah tanaman padi tersebut menjadi tanaman yang lain, misalnya tanaman jagung, misalnya tanaman kacang, tidak bisa. Mohon maaf, kalau dulu ada pakar yang mengatakan bahwa seorang murid adalah sebagai selembar kertas kosong, itu kita hilangkan ya Bapak Ibu ya. Ternyata apa? Pada diri seorang murid itu sudah ada goresan-goresan samar-samar. Tugas kita adalah menebalkan goresan-goresan yang samar-samar itu dengan menciptakan kondisi lingkungan belajar di sekolah yang baik, yang nyaman, yang aman. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk itu saya sekarang minta tolong untuk Bapak Ibu mengisi angket kuesioner ini. Minta tolong. Nanti silakan dilingkari pilihan di situ ada 3. Bapak Ibu cenderung yang mana, kemudian jumlah skornya pada sampai. Ini adalah kuesioner yang nanti kita akan tahu bahwa kita itu terletak di mana. Ya, kita dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia kan ada 5 tadi ya. Yang pertama adalah apa? Survival, love and belonging, freedom, fun, dan terakhirnya adalah power. Dengan jujur Bapak Ibu, nanti tidak dinilai kok, nanti saya rahasiakan biar tidak diketahui bahwa ada ya. Bukan, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, nanti Anda termasuk yang mana? Jangan takut ya. Kurang apa? Iya. Kalau sudah mungkin boleh dijumlah jumlah skornya berapa. Hitung sendiri. Bagaimana Bapak Ibu, sudah selesai kan? Belum. Ternyata mengerjakan itu memang butuh pemikiran ya Bapak Ibu. Seperti murid-murid kita, kadang kita tidak sabar. Kamu itu, nah itu yang akan coba kita pelajari. Kita di sini sama-sama belajar bagaimana menangani masalah pada anak, bagaimana kita menjadi fasilitator di instansi ini agar siswa kita bisa tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam, mereka bisa tumbuh sesuai dengan alam lingkungannya. Kodrat zaman, mereka bisa mengikuti perkembangan zaman, tuntutan zamannya. Skornya bisa dilihat ya. Bagaimana? Ya.
Ketawanya gimana? Kayak tertawa, misalnya ada sesuatu yang lucu, Anda tidak tertawa, bagaimana kira-kira? Kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang ketiga, keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Kita bisa membedakan. Tadi sudah disampaikan bahwa 5 posisi kontrol itu selayaknya yang dilakukan adalah posisi manajer. Teman itu hanya dilakukan jika memang sangat terpaksa dan seyogianya tidak dilakukan. Kita lihat masing-masing Bapak Ibu dari posisi penghukum, di mana guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu ngapain? Misalnya, apa yang kamu lakukan? Nah, misalnya dengan suara keras. Tetapi kalau pembuat merasa bersalah, dia akan suaranya merendah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian teman bisa membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Sebagai pemantau, dia hanya akan menghitung dan mengukur. Dan sebagai manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita lihat pertanyaan di bawahnya. Sebagai penghukum, biasanya ini ya, kata-kata yang dikeluarkan adalah, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan misalnya mengeluarkan kamu, akan menghukum kamu dan sebagainya. Tetapi sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya kata-kata yang dikeluarkan adalah, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu guru. Jadi anak merasa bersalah karena ditunjukkan kesalahannya. Sebagai teman, please, nah ada yang seperti itu Bapak Ibu kepada muridnya, lakukan demi Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu. Ya, dari sekarang. Sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Itu konsekuensi. Kalau sebagai manajer, itu adalah pertanyaan, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi murid diberi arahan untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan keikhlasan hatinya. Jadi nanti dia akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, bukan karena terpaksa. Iya. Kemudian yang berikutnya, hasilnya dengan hukuman murid itu bisa memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Dengan membuat merasa bersalah, murid kadang menyembunyikan atau menyangkal dan bahkan berbohong. Daripada saya nanti dihukum atau daripada saya nanti diketahui kesalahannya, maka dia akan berbohong, menyembunyikan kesalahan. Kalau sebagai teman, dia akan merasa ketergantungan. Sebagai pemantau, bisa menyesuaikan, tidak diawasi. Kalau dia tidak diawasi, maka dia akan kembali lagi. Dan sebagai manajer, akan mengeluarkan watak atau karakter. Nah, itu kata-kata yang bisa dikeluarkan murid. Sebagai penghukum, saya tidak peduli. Kalau sebuah merasa bersalah, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi dia menghitung, ya, mengukur. Sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Maka murid nanti akan menemukan pemecahannya. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan misalnya. Jadi kesepakatan murid tersebut sendiri, bukan didikte oleh guru. Next. Kemudian dampak yang akan terjadi pada murid untuk penghukum, dia bisa mengulangi kesalahan berulang kali dan perilaku menjadi agresif. Sebagai merasa bersalah, rendah diri dan merasa gagal dan tidak berharga. Sebagai teman, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan.
Sebagai pemantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan sebagai manajer, murid dapat mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas dengan menghukum atau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, itu. Sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang penting dalam dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru beraturan di dunia berkualitas. Dan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dunia yang berkualitas. Jadi dia cenderung meletakkan dirinya sendiri, tidak tergantung pada orang lain dan sebagainya. Oke, kita saksikan video berikut. Kita akan lihat contohnya Bapak Ibu bagaimana. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Bosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang melanggar hadiah 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dilan. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali yang kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Jangan kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang malam bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Yuk, bisa yuk. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan turut formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu. Oke Bapak Ibu, tadi sudah ada gambarannya 5 posisi kontrol. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Sudahkah ada niat di benak Bapak Ibu untuk mencoba belajar menuju ke posisi tertinggi, yaitu posisi manajer? Kira-kira sanggup nih Bapak Ibu nih? Insya Ya, kita sama-sama belajar. Insya Allah. Ya, itu semua untuk kebaikan murid-murid kita. Nah, berikutnya kita akan melihat ada segitiga restitusi. Ya. Ada 3 tahapan di situ. Mungkin next saja ke pemecahan langkahnya. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini, Dear Laser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menggunakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Gimana? Iya Pak. Sudah lama nggak bicara? Kenapa ada di sini? Kesel Pak, banget. Masa aku dikasih waktu Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari tadi kan di kelas. Banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan salah. Bapak juga akan marah apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia dengan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar,
mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan nanti yang proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dan identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Jika kita memilikinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memiliki suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dan memikirkan stimulus respon menjadi proaktif dan coba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memahami kebutuhan yang ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan, sehingga dapat membalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih lebar lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya atas suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara prinsip. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengalihkan keyakinan-keyakinan yang kami murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran semua kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan ketiga restitusi, ini memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dibuat. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin pada saat kami memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dan itu tadi Bapak Ibu penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi ya, ada 3 tahapan, masing-masing sudah dijelaskan di situ. Nah, kira-kira kita sanggupkah kita untuk seperti itu? Apakah kita mau mencoba cara seperti itu? Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama dalam menangani masalah anak. Next. Itu tadi sudah dijelaskan dalam video ya. Nah, kemudian selanjutnya next. Kita akan mencoba bagaimana membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Tadi dalam penyelesaian restitusi atau teori kontrol ya, bahwa kita di posisi manajer kita tidak boleh menghukum, tidak boleh memberi memaksakan anak untuk melakukan sesuatu dalam memperbaiki kesalahannya. Tetapi anak sendirilah yang menyadari kesalahannya, kemudian dia mencari solusi jalan keluarnya, yaitu dengan cara yang pertama kita harus mempunyai yang namanya keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan Bapak Ibu? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif dan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Next. Kita lihat pada tayangan di atas bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang
mendalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kata-kata jangan, tidak boleh, itu dihindarkan ya Bapak Ibu. Dan yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat, dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berikut kita akan pandai seperti itu bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, dibuat yang singkat, yang kira-kira gampang untuk diingat, di mana semua anggota kelas menyadari dan akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Next. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Mari kita semangat untuk belajar bersama Bapak Ibu ya. Di sini kita tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih tidak bisa, semuanya sama-sama belajar dari nol. Kita ubah paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.